Saya nanti mungkin akan bicara tren ini tentu akan didasari oleh background apa sih yang membuat mereka sekarang ada kecenderungan tertentu gitu ya. Kemudian ada faktor market sama lokasi. Berikutnya, suaranya jelas ya? Jelas Pak, cukup Pak. Baik. Ya nanti kami lihat sampaikan juga secara demografi seperti apa. Tentu ini market yang luar biasa ya buat Indonesia. Next. Berikutnya lokasi yang menjadi. Untuk lokasi kita tahu ada lokasi yang prime, ada lokasi yang memang di suburban maupun di area interland. Ya, sekarang ada kecenderungan juga bagaimana marketnya itu konsumen sekarang mendekat ke fasilitas transport. Ya, ini tentu akan di bagian itu ada hunian landed, hunian susun, ada yang mixed use. Berikutnya, ya kalau hunian tapak ini nanti akan ada apa sebenarnya yang menjadi kriteria untuk ini menjadi kunci sukses untuk mereka memasarkan landed house. Ya ini sekarang trennya sangat beragam dan semakin baik sekarang secara kualitas desain maupun dari pengerjaannya. Ini pertama ya lebih ke filosofi residence itu apa. Kemudian saya memilah residence itu klasifikasinya ada secara division, duration, dan operation. Ini saya jelaskan satu duration. Division ini terkait hunian yang sifatnya komunal dan individual. Jadi kalau komunal ini seperti high-rise residensial, kemudian cluster ya, community, kemudian private housing. Ya, ini ditinggalinya tidak dalam skala tahunan, apa efeknya ke desain dan material. Terus untuk residensial yang ditinggali dalam skala tahunan, apa efeknya ke desain dan material. Kemudian operation, independent versus cooperated. Jadi kalau independent ya bangunan itu dikelola sendiri oleh building manajemennya atau developernya. Ada juga yang cooperated, dikerja samakan dengan pihak ketiga. Dan ini nanti biasanya pengembangannya lebih untuk long stay condotel. Jadi di sini saya coba memetakan beberapa perkembangan yang muncul. Pertama ada co-living, yakni terkait lokasi, kemudian akses, nilai properti, lifestyle, kemudian pola kehidupan urban yang compact dan serba praktis, kemudian dan community based. Kemudian culture bersepeda, budaya bersepeda ini di sisi kesadaran untuk hidup sehat, kemudian infrastruktur terkait yang semakin berkembang, kemudian lifestyle-nya dan branding bersepeda itu sendiri, bukan branding merek sepeda ya, tapi branding budaya bersepedanya. Kemudian juga community based karena munculnya komunitas-komunitas bersepeda, dan ini tentunya akan berdampak juga seperti tadi co-living, kemudian sepeda ini juga akan berdampak ke tren bagaimana hunian itu disiapkan baik landed maupun high rise. Kemudian penghawaan alami, di sini kepekaan terhadap
penghawan alami ini belakangan makin meningkat. Jadi sebetulnya kalau mau dibilang blessing in disguise dari COVID-19, orang semakin merasa butuh untuk penghawan alami. Jadi terjadi di berbagai tipologi bangunan dan dalam berbagai bentuk bukaan. Dan ini juga sebenarnya penghawan alami itu bisa juga didapatkan dalam bentuk strato kerawangan. Dan juga ada model yang sebenarnya sudah dari dulu ada tapi kelihatannya akan jadi tren juga, itu ya jendela kerpiak atau dan juga nako gitu. Mungkin nanti diolahnya dalam bentuk yang lebih kontemporer gitu ya, ke desain. Mengenai tren residensial, nanti kami akan dibantu Pak Hendris untuk bisa menayangkan materinya. Terima kasih Pak Hendris bisa membantu. Baik, kami mulai. Ya, jadi kalau kita lihat tentu orang berumah tinggal atau hunian itu tentu didasari atas kebutuhan memori tertentu mengenai hunian yang ideal. Kita tahu ini tentu didasarkan pada sebenarnya bagaimana background-nya, kemudian market dan lokasi tempat dia silakan. Ini Rusunawa yang sebelah kiri ini dikembangkan oleh Kepelen dan juga oleh PGW Tamrin 9. Ini mencoba membuat bagaimana pengolahan fasad dan juga terbukannya ruang publiknya itu bisa tersedia dengan baik. Berikutnya tipe hunian yang bisa didesain sendiri oleh pemilik. Jadi yang menyediakan ruang kosong, kemudian mereka bisa mendesain layoutnya sendiri, bahkan menempatkan kamar mandi juga bisa di saja. Nah tentu ini punya harus direspon dengan bagaimana teknik slab, di mana ada slab lapisan atas transfer plumbing untuk bisa masuk ke sak-sak yang sudah tersedia. Ini kita tahu LRT akan dioperasikan tahun depan. LRT-nya yang menghubungkan untuk Jabodetabek, Jakarta, Depok, kemudian Bekasi, ya. Ini dan Bogor nantinya. Jadi mulai dari Cibubur, Cawang, lalu bisa sampai Kuningan atau Duku Atas, dan juga bisa sampai ke Bekasi. Nah tentu ini menjadi pilihan yang cukup menjanjikan, di mana TOD ini memberikan kemudahan-kemudahan bagi para penghuninya untuk akhirnya tidak perlu memiliki kendaraan pribadi karena tersedia transportasi umum yang mudah. Jadi material ini erat kaitannya dengan standar yang diarahkan oleh developer tersebut. Tentunya dengan berkomunikasi dengan arsiteknya ya. Jadi ada beberapa bangunan sifatnya hunian. Mungkin beberapa ini sebetulnya awal mulanya dibentuk sebagai hotel, tapi pada akhirnya menjadi hunian karena orang waktu yang tidak sebentar. Bukan seperti hotel yang daily ya, tapi bisa monthly. Dan ini memang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, misalnya operating, yang dari beberapa tahun belakangan ini sudah marak, dan saya lihat sebetulnya mungkin pada saat pertama kali pandemi COVID-19 melanda, saya lihat sebetulnya pelan orang makin terbiasa, dan yang penting secara protokol kesehatan tetap dipatuhi, orang tetap masih bisa
dinikmati dan masih tetap ada demand yang signifikan untuk konsep ini.